Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pagi dan siang, bumi berputar, kehidupan berputar. Terkadang malam dianggap siang, terkadang malam dianggap pagi, terkadang pagi dianggap sore. Itulah kehidupan manusia. Serba bolak-balik, serba terbalik terkadang. Itulah pikiran manusia, mencerminkan sunatullah pikiran manusia dimanapun berada. Nah, semoga paham. Ucapannya rada pabelit ya. Kalau dipikirkan ya silahkan. Kalau nggak mau mikir ya udah kita lanjut. Kita lanjut sumur Jalatundo ya. Ada sumur Jalatundo di sini yang beberapa kali memang keluar eksistensinya, yaitu apa? Berbentuk manifestasinya adalah ular. Berbentuk ular yang sering menampakkan diri dan pernah melilit salah satu warga, lalu warga itu tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Dan ada lagi kejadian ular itu melilit motor dililit, tadinya mau melilit manusia, tapi manusianya lolos akhirnya mau melilit motor. Dan walhasil motor itu pun masuk ke dalam sumur. Jadi setiap korban itu dibawa masuk ke sumur, dan yang anehnya sumur itu pernah terjadi kekeringan dan tidak ada lubang di sumur itu. Jadi ular itu pergi kemana? Itulah yang menjadi tanda tanya manusia. Gitu, yang menjadi tanda tanya kita, dan termasuk saya pernah survei ke sana. Memang pas saya survei lalu saya masukkan senter ya ke air itu, ke air sumur, dan airnya itu tiba-tiba naik ke atas gitu. Naiknya itu nyembur ke atas. Gitu, dan saya kaget, waduh. Nah sayangnya nggak di kamera kemarin ya, saya nggak di kamera karena lewat waktu itu ya. Nah setelah begitu saya curiga, wah berarti ada sesuatu. Nah pas gitu beberapa lama kemudian ada orang tuh bawa video, sumur ini terkadang suka surut. Wah suka surut, saya mau lihat. Itu di video, di lampu jelas, itu nggak ada lubang, sumur itu rata. Sumur itu dan pendek ya, hanya 6 meter. Hanya 6 meter, jadi jelas banget kelihat, dan itu memang nggak ada lubang, rapih banget. Sedangkan ularnya itu gede banget. Dan situ membuat aneh, dan akhirnya beberapa tokoh pun, ayo Kang bantu coba dikuak lah, kita coba kuak nanti apa sebenarnya yang terjadi, kenapa kok bisa begitu, dan apakah sumur si Jalatundo itu memang berpenghuni siluman ular, atau siluman ular itu hanya sekedar mampir di situ. Nah kita coba cari tahu nanti siluman ular itu kenapa ada di sumur si Jalatundo. Jadi punya julukan ya, sumur itu punya julukan sumur si Jalatundo. Nah, Jalatundo itu bahasa Jawa ya, Jalatunda kalau di Sunda itu Jalatunda. Kita coba cari tahu langsung, biar kita lebih seru juga, karena kebanyakan pengen mediatoran. Jangan lupa di share dulu sebanyak mungkin, komen, like, komen yang positif, dan jangan lupa ditekan tombol terima kasihnya. Di samping digeser ada tombol terima kasih, jangan lupa ditekan itu ya. Bismillah. Suara ada. Assalamualaikum. 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 Ini nggak bicara nih. Dengan siapa ini? Galak, macok. Assalamualaikum. Belum ada yang bicara mereka. Mungkin masih kaget, masih aneh. Ternyata banyak ya, langsung 2. Selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam. Kalian yang tinggal di sumur itu? Ya? Kalian tinggal di sumur itu? Dari kapan kamu tinggal? Galak ini. Dari kapan kamu tinggal di sumur itu? Dari kapan? Lama. Lama. Terus yang nama si Jalatunda siapa? Kok sumur itu disebutnya Jalatunda? Tidak ada nama Jalatunda. Tidak ada nama Jalatunda, nggak ada. Tidak ada. Tapi masyarakat nyebutnya Jalatunda di situ. Sering dijadikan tempat. Sering dijadikan tempat apa? Seperti apa? Tempat menyimpan manusia. Tempat menyimpan manusia. Jalatunda. Oh, ditunda gitu. Oh, ngajala, tas ngajala ditunda. Waduh. Jadi ngajalaan manusia ditundaan didinya. Temenang eta, nggak boleh eta. Nggak boleh. Dari kapan kalian begitu? Dari kapan? Lama. Dari kapan? Sebenarnya dari dulu. Dari dulu. Kami sempat diam lama. Sekarang kami muncul kembali. Kenapa dulu sempat diam? Emang ada apa? Menghalangi. Saya nggak menghalangi, saya cuma nanya. Apa penyebabnya kalian sempat berhenti lama? Sempat ada yang menutup. Apanya yang ditutup? Yang ditutup apanya? Jalan kami. Jalan. Iya. Jalan. Iya, karena kalian suka ganggu manusia ya ada yang nutup pasti. Sekarang terbuka jalannya. Terbuka lebar. Oh, siapa yang ngebuka? Sudah mati. Oh, jadi orang yang nutupnya mati. Iya. Lalu itu kebuka sendiri, melemah sendiri. Tidak ada yang menjaga. Kemarin itu yang keberapa kali kalian berbuat seperti itu kemarin? Baru 5. 5 kali? Oh, Ya. udah lama berarti kalian ya. Sudah lama berarti. Nah, yang kemarin saya kan ke sana, itu siapa kemarin yang kaget di air itu? Dia Menjaga kaget pintu. sepertinya. Ya, oh pintu. Yang menjaga pintu. Yang menjaga pintu, kaget. Akan kedatangan loh. Oh, dia kaget gitu. Terus kalian tuh tinggal di mana di sumur itu? Kalian tidak mungkin tahu. Yang Di dalam sumur itu adalah kerajaan kami. Oh, dalam sumur itu kerajaan. Yang saya mau tanya itu suka ada yang menampakkan berbentuk ular. Itu terlihat loh ular. Itu siapa kok sehebat itu dia bisa jadi ular nyata? Pas masuk ke sumur ternyata sumurnya nggak ada lubang. Itu kami aneh. Salah. Oh, kamu itu. Kok kamu bisa? Menemukan lubang itu. Kok kamu bisa menjadi ular yang nyata, bisa melilit manusia, bisa melilit motor? Itulah kelebihan. Oh, itu kelebihan kamu. Kamu dapat ilmu itu dari mana berarti? Dapat ilmunya dari mana? Kok hebat kamu ilmunya? Yang pasti aku mendapatkannya tidak semudah itu. Oh, mendapatkannya susah kamu dulu ya? Kamu bisa juga seperti dia? Enggak bisa seperti dia, enggak bisa. Aku hanya tugas menjaga pintu dan menutup. Kamu nggak bisa menyerupai ular seperti dia. Ya. Berarti yang disebut Jalatundo ini berarti yang disebut Jalatundo itu dia nih. Ari itu ada mic-nya nggak? Hah? Oh, tadi. Yang disebut si Jalatundo berarti ini ya. Oleh manusia, kamu berarti. Kamu dulu dapat ilmu itu dari mana? Jauh aku mendapatkannya. Di mana dapatnya? Di mana? Tidak akan kuberitahu. Itu semua. Aku mendapatkan 2 lagi. Dulu berapa lama kamu belajar?
manusia tidak akan mampu mengukur lamanya. Iyalah, manusia kan beda dimensi, beda lagi kehidupannya, dan Jika waktu kehidupannya beda. dihitung Ya. sampai 1000 tahun lamanya. Ya iya, kalau kalian lama, kalau manusia kan beda. Masa kehidupannya berbeda dengan kalian, siklusnya lebih cepat kalau manusia. Kalian lebih lama. Berarti di situ tuh kerajaan. Kamu sebagai penjaga pintu gerbang. Ya, Kamu punya pusaka enggak? tidak akan beritahu. Seperti apa pusaka kamu? Seperti apa pusakamu? Bulat. Bulat. Pusakanya bulat. Apa ya? Seperti apa ya? Batu, batu. Aku hanya memberikan tanda itu. Bulat. Apa ya? Bulat, pusaka dia bulat katanya. Apa batu begini nih, batu. Apa sih? Bulat seperti apa? Mustika gitu. Terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah apa ya? Kalau kamu punya pusaka apa kalau kamu? Sudah pasti aku banyak. Apa saja? Apa saja? Apa saja yang kamu punya? Mahkota. Nah, jangan lupa dibuka di Kang Muh Channel. Di situ ada bahasan tentang pusaka kemarin ya. Mahkota. Mahkota itu dari mana? Biasanya mahkota itu kan yang mempunyai raja, pemimpin. Tidak Apa kamu semua pemimpin di situ? mahkota berhubungan dengan pemimpin. Tidak semua Ada mahkota. mahkota Ya. yang dikhususkan untuk menjadi simbol kekuatan. Oh, mahkota bukan berarti raja. Oh, yang punya mahkota bukan berarti raja. Mahkota belum tentu dia seorang raja, karena mahkota raja itu cukup besar. Tapi mahkota yang digunakan untuk pusaka itu kecil, tidak besar. Ini menarik nih. Dia yang memakai mahkota bukan berarti raja. Tetapi sangat mungkin dia seorang pemimpin. Nah, berarti dia bermahkota bukan berarti seorang raja, tetapi bisa jadi dia pemimpin. Gitu. Ini di tempat dia, itu menarik ya. Ada filosofinya tuh. Dan ada artian yang cukup dalam kalau dikaji lagi. Berarti mahkota itu dari mana kamu dapatkan dulu? Dapat dari mana kamu? Aku mendapatkannya hasil dari bertapa beratus-ratus tahun lamanya. Itu sebuah pusaka atau apa? Ya, Oh, itu sebuah pusaka berarti ya? menjadi simbol kekuatan yang berbentuk seperti mahkota seperti itu. Aku mendapatkannya cukup berat dan tidak semuanya mampu mendapatkan pusaka itu. Bahkan raja-raja bangsa jin juga tidak semuanya mampu mendapatkan pusaka itu. Banyak yang berlomba-lomba, bahkan saling menyerang untuk mendapatkan itu. Tapi akulah yang mendapatkannya. Jadi saat ini akulah yang mempunyai kekuatan pusaka itu. Lalu setelah punya kamu bisa berubah gitu jadi ular biasa gitu. Tidak, kekuatan berubah itu bukan dari mahkota. Oh, itu. Berarti beda lagi itu ya? Itu dari apa berarti? Aku bilang Dari ilmu yang mana itu? Saya lupa tadi. ilmu itu cukup rahasia. Yang pasti itu bukan dari pusaka, akan tetapi dalam diri ini. Oh, itu bukan dari pusaka, tapi dari kekuatan dirimu sendiri. Wah, luar biasa itu. Berarti itu kekuatan dirinya.
Coba-coba anak muda untuk mengusik ketenanganku, karena aku tidak bisa dianggap remeh kekuatanku ini. Ya, tidak ada yang meremehkan kamu kok. Saya cuma bertanya di sini. Silakan jika kamu ingin tanya sesuka hatimu. Akan tetapi jangan sesekali mengusik ketenangan kami. Enggak, saya nggak mengusik. Saya cuman kalian jangan ganggu manusia lagi. Diam. Harus diam. Coba kami diam. Ya nggak percuma lah. Kamu diam itu berharga bagi saya. Bagi kami berharga. Diamnya kalian berharga bagi saya, bagi kami. Kami sudah lama berdiam, tapi sekarang kami bisa bebas lagi. Jadi sesuka hati kami melakukan apapun itu. Kamu suka ganggu juga? Kamu suka ganggu juga nggak? Suka. Gimana cara ganggu kamu? Jadi mulai dari sekarang kamu jangan ganggu manusia lagi. Saya tutup lagi gerbang itu ya. Bisa lah. Sekarang kalian nggak bisa pulang ke sana. Saya tutup. Pintu. Hancurkan saja dia. Macokin kaki. Macok juga nggak apa-apa sih. Orang cuma tangan doang nih. Macok juga nggak apa-apa, cuma tangan. Nih pacok tuh. Di situ berarti ada pusaka batu, ya. Ada mustika di situ saya lihat. Punya siapa itu? Mustika itu punya siapa? Punya siapa mustika itu? Punya kalian? Punya kamu atau punya yang... Punya aku itu. Itu untuk menutup pintu masuk. Oh ya udah, saya pakai tutup. Jangan coba-coba, anak muda. Buka kembali. Enggak, Kamu menutup tempat kami. biar kalian nggak bisa masuk situ udah. Buka kembali. Supaya kalian nggak bisa masuk ke situ. Buka kembali. Tidak akan dibuka sampai kapanpun. Rumah kami. Bukan rumah kamu, itu tempat manusia, dipakai manusia. Kalian merusak, mengganggu manusia. Coba kalau dari kemarin kalian diam, tidak ganggu manusia, nggak akan begini jadinya. Kami sudah diam. Nggak diam. Kemarin ganggu manusia terus, apa itu diam? Sekarang aku berjanji. Tapi bukakan dulu. Nggak ada, Kami. nggak bisa. Nggak bisa lagi dibuka-buka. Kami tidak akan mengganggu lagi. Nggak, bohong kamu, bohong. Kamu dulu pernah ada yang tutup, setelah terbuka, kamu begitu lagi. Biarkan aku yang menanganinya. Berarti kamu bohong dulu juga, mungkin bicara seperti ini dulu ke orang yang lain. Sekarang pas itu terbuka kalian ganggu manusia lagi. Bohong berarti kamu. Itu Ya? aku hancurkan penutupnya itu. Seperti apa? Kekuatan. Ya? Apa? Satu jalan, satu jalan, satu jalan. Satu jala apa? Yang satunya kepanasan. Udah musnah dia yang satunya. Udah binasa, tinggal satu lagi mau melawan. Dia mau
melawan, mengeluarkan kekuatan. Dia agak berat ya, nggak tahu habis ngapain. Udah kita hukum langsung aja lah. Ya, biar nggak lama, mumpung dia lemah. Kayaknya dia tadi terkuras kayaknya kekuatannya, nggak tahu habis ada upacara apa tuh. Biasanya kalau makhluk begini lemah itu habis mengadakan upacara-upacara tertentu. Jadi untuk beberapa waktu mereka akan lemah. Nah itu sebetulnya kesempatan bagi kita untuk menyerang. Jadi terkadang orang tua zaman dulu kalau mau melakukan ritual penyerangan atau apa, biasanya mereka ngitung dulu. Kenapa mereka ngitung dulu? Karena mereka mencari waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu mereka mencari momen yang seperti apa yang bisa menguntungkan ke kita. Kalau sekiranya momennya tidak menguntungkan, maka akan diundur gitu. Karena tadi kalkulasinya adalah mencari kelemahan lawan. Itu strategi perang dari zaman dulu ya, mencari titik lemah, mencari kelemahan, mencari potensi yang menguntungkan, baru maju gitu. Nah jadi kalau tidak ada tanda-tanda yang bisa menguntungkan ke pihak kita, berarti mereka biasanya mengulur waktu. Nah itu tadi saya pakai strategi itu, karena dia lemah jadi langsung aja. Nah jadi sumur Sijalatunda ini adalah sumur yang dulunya memang terbentuk oleh alam. Karena terbentuk oleh alam, lalu akhirnya di zaman dulunya digali oleh seorang kakek, dan akhirnya di situ ada air. Dan setelah ada air, ceritanya di situ ada saung si kakek ya, dan si kakeknya meninggal, saung itu nggak ada. Dan mulai dari situ ternyata mulai ada hal-hal yang aneh-aneh, terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh, sehingga ada penampakan ular masuk ke sumur. Banyak orang yang melihat ular masuk ke sumur itu, tapi di dalam sumur itu tadi tidak ada lubang apapun, tidak ada apapun di dalam sumur itu. Itu yang membuat aneh orang-orang. Dan saat airnya surut, sekalipun tidak ada lubang. Nah, akhirnya orang, apa tuh? Airnya, ada yang lewat. Airnya orang itu banyak yang aneh dan tanda tanya. Dan setelah itu berapa tahun kemudian ternyata malah memakan korban. Korban jatuh ke sumur. Nah, setelah korban jatuh ke sumur, tiba-tiba ada lagi korban yang dililit ular di samping sumur itu. Dan orang mau nolong nggak berani, nggak bisa. Karena si ular itu buntutnya nyerang terus. Nah, setelah orang itu nyari massa, dan ternyata ular itu sudah masuk setengah badan ke sumur itu. Sudah masuk ke sumur itu, pas mau ditarik, nggak ada yang kuat. Akhirnya ularnya nyemplung sama orang yang udah ditelan. Dan akhirnya disedotlah airnya. Pas disedot airnya, itu air habis, ternyata tidak ada apa-apa. Di dasar sumur tuh rata, nggak ada lubang, nggak ada apa. Nah itu yang membuat aneh. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, 1 tahun kemudian terjadi lagi korban begitu. Nah akhirnya sumur itu, wilayah lahan itu akhirnya tidak ada yang berani mendekati gitu. Dan baru kita yang kemarin pertama kali manusia yang mendekati itu setelah ratusan tahun ya, setelah 100 tahun gitu mungkin. Nah kita lihat, kita cek, ternyata memang sumur itu seperti nggak ada lubang ya, nggak ada gejala lubang. Dan dari video pun jelas, tadi ada video yang sempat memvideokan itu memang dasarnya terlihat dan tidak ada lubang, karena terang sekali. Dan di situ ngambil kesimpulan bahwa wah ini siluman, ini bahaya, membahayakan masyarakat. Udah, ini harus segera kita amankan, kita segera meluncur. Setelah melihat video, kita bawa peralatan, lalu kita langsung tadi sudah kita tanam sesuatu agar tidak merajalela yang lainnya ya, agar tidak keluar. Dan kita kurung di sana, dan sekarang kita tutup. Dan tadi sudah dihukum yang berbuat jahatnya, raja-rajanya. Mudah-mudahan aman. Sumur itu mungkin nanti akan kita uruk, akan kita tutup nanti dengan tanah supaya datar rata.
Nah, itu penjelasannya. Jadi kalau ada sumur di hutan, hati-hati, waspada. Kita baca dulu doa, kita baca dulu bismillah untuk sebelum ngambil air. Karena tentang cerita jin yang ada di dalam sumur itu, saya pernah baca salah satu kitab tentang waktu para sahabat Nabi mengambil air. Waktu zaman para sahabat ngambil air, ternyata di dalam sumur itu ada bangsa jinnya. Dan akhirnya Sayyidina Ali marah. Itu saya pernah baca di kitab apa, lupa. Jadi di dalam sumur bisa ditempati oleh bangsa jin, berarti kesimpulannya ya. Hati-hati, baca bismillah, baca doa, baca perlindungan. Ya Allah, lindungi saya butuh air ini. Dan hai kamu makhluk yang ada di dalam sumur ini, kalian jangan ganggu, ini bumi Allah, ini air Allah. Saya berhak meminum air ini. Itu bukan hanya kalian. Tuh ya. Saya berhak meminum air ini gitu. Lalu ambillah air itu. Gitu. Karena Allah menciptakan air itu untuk dinikmati oleh manusia. Jadi ini hak saya mau ambil air. Gitu. Ambil air. Gitu ya. Harus serba memakai cara, harus serba memakai ilmu. Nah, tetap semangat. Seberapa menit ya? Seberapa menit? 30. Tetap semangat dan jangan lupa di komen, di subscribe, jangan lupa disebar sebanyak mungkin, dibantu. Dan yang terutama adalah jangan lupa tekan tombol terima kasih di bawah, biar nambah ngebut lagi kita syutingnya, biar lebih semangat lagi, biar lebih apa ya, bisa lebih kontinu. Dan kalau mau silaturahmi hari Senin sampai Kamis usahakan datangnya pagi ya, yang mau berobat atau apa usahakan datangnya pagi. Dan kalau yang mau ngundang silahkan kontak aja nomor yang 84 ada di bawah ini ya, yang nomor 84. Dan jangan lupa ditonton Kang Muh channel. Kalau kangen, kalau PG nggak tayang berarti ada di Kang Muh channel gitu ya. Jadi bisa kemana-mana nih gitu. Banyak solusi. Dan jangan lupa dibuka juga TikToknya. Kita punya TikTok PG ya, mampir juga ke TikTok PG. Nah, jadi cerita sumur si Jalatunda ini banyak pelajaran, banyak ilmu. Karena dari kecil ilmu sumur si Jalatunda ini sering saya dengar, dan itu hampir di mana-mana ada cerita sumur si Jalatunda itu. Karena sumur itu biasanya di hutan-hutan. Dan kalau sudah sumur, kenapa selalu ditempati oleh siluman ular? Karena dia lembab. Karena dia lembab dan ular suka tempat yang lembab-lembab. Dan siluman pun memang suka dengan yang lembab-lembab. Bangsa jin itu suka dengan tempat yang lembab. Ada lubang di hutan ini, jangan sembarang nyiram air ke lubang. Bisa jadi itu dipakai sarang jin. Ada batu, hati-hati, batu jangan sembarang diinjak. Bisa jadi itu sarang jin. Ada pohon besar, itu hati-hati. Bisa jadi itu sarang jin juga. Nah, termasuk ada sumur, hati-hati, permisi dulu. Dikhawatirkan sumur itu memang ada jinnya seperti tadi, siluman ular tadi. Dan jin kalau sudah menyerang manusia itu berbagai macam penyakit nanti dirasakan. Yang terasa ya badan gak enak dan lain-lain sebagainya, perasaan gak enak, banyak sekali. Nah itu kalau sudah masuk begitu harus segera ditangani dan butuh proses waktu yang panjang, tidak sederhana ya. Terkadang orang berpikir berobat itu sekali dua kali sembuh. Salah. Berobat itu butuh waktu, butuh proses. Apalagi kalau yang kejiwaan itu makin butuh waktu, makin butuh lama, makin butuh proses gitu ya. Nah, jadi tidak simsalabim gitu, tidak ada simsalabim. Nah, kalau untuk terapi stroke dan lain-lain silahkan tinggal datangnya pagi aja ya. Gitu kalau stroke, kalau usia masih di bawah 40 tahun, mangga silahkan saya bantu terapi. Tapi kalau udah di atas 45 tahun, bingung ya. Itu harusnya ke dokter, fokusnya di dokter. Tapi kalau untuk berusaha silahkan aja, usia berapapun. Namanya orang kadang-kadang penasaran berusaha ya, mangga itu haknya masing-masing. Mau nginap silahkan, kalau mau dirawat juga di sini 2 hari 3 hari silahkan. Nanti kita lihat kondisinya. Kemarin soalnya bingung nih stroke gimana, ya silahkan aja. Cuman tadi kalau sudah sepuh ya, kalau jauh saran saya nggak usah kalau udah sepuh. Tapi kalau usia di bawah 45 tahun atau 50 tahun ke bawah silahkan bisa nanti diterapi. Begitu. Jangan berpikiran berobat sekali datang langsung sembuh, itu nggak bisa, nggak ada. Dan belajar. Banyak orang yang salah paham dalam belajar, dikiranya belajar itu simsalabim.
Belajar itu nggak simsalabim, itu butuh waktu bertahun-tahun. Waktu 10 tahun saja belum tentu cukup. Belajar 10 tahun saja belum tentu cukup. Gitu, saya saja dulu kurang lebih 15 tahun dulu saya belajar. Baru memahami. Berarti total 15 tahun, 16 tahunan. Baru saya mulai memahami ilmu. Jadi nggak singkat, lama. Nggak ada yang simsalabim seperti di film-film Naruto gitu. Nggak. Lama prosesnya. Nah, kalau pengen cepet belajarnya sama Hinata Matsuke. Siapa tuh? Siapa sih? Gara gitu. Nah, jadi itu hanya ada di film kalau belajar cepat. Tapi di alam nyata itu asli, Mas. Kalau di alam nyata tidak secepat kilat. Begitu ya, nggak secepat kilat, itu butuh proses panjang, butuh waktu lama. Itu saja mungkin untuk malam ini. Jangan lupa ditonton Kang Mus channel, dibuka, dan jangan lupa ada TikTok PG juga. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tombol terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.